Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel Raudio. Nah, di channel Raudio kita ini akan mengulas kisah-kisah misteri yang ada di dunia ini. Dan di episode kali ini kita akan mengulas tentang misteri yang berkaitan dengan kebudayaan atau tradisi. Kali ini kita sama-sama akan mendengarkan kisah misteri, tradisi-tradisi ekstrim yang ada di Indonesia. Salah satunya tragedi ekstrim yang masih viral pada saat ini, yaitu tragedi carok maut yang ada di Madura. Seperti apa misterinya? Kita langsung saja menyimak dan mendengarkan Raudio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Lutfi, di channel Raudio. Pada episode kali ini, saya akan mengulas misteri tentang tradisi-tradisi ekstrim yang ada di Indonesia. Yang pertama, tradisi carok Madura. Apakah itu carok, tradisi, atau hanya sekedar gengsi? Dikutip dari beberapa situs, carok adalah ritual pemulihan harga diri ketika diinjak-injak oleh orang lain yang berhubungan dengan harta, tahta, dan wanita. Carok dianggap sebagai satu-satunya cara oleh masyarakat Madura sebagai cara untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan. Orang yang melakukan carok akan menggunakan celurit sebagai senjatanya untuk menyerang lawannya. Meskipun demikian, hal ini tidak berlaku bagi masyarakat lain di luar kota Madura. Masyarakat di luar kota Madura mungkin akan menganggap bahwa carok merupakan sebuah tindakan pembunuhan yang keji dan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Mengapa orang Madura melakukan carok? Biasanya, kasus carok diawali oleh konflik. Meskipun konflik tersebut dilatar belakangi oleh permasalahan yang berbeda. Bisa jadi karena kasus masalah perempuan, tuduhan mencuri, perebutan harta warisan, bahkan pembalasan dendam. Yang semua itu mengakibatkan perasaan pelecehan harga diri dan martabat seseorang. Dan untuk memulihkan harga diri yang telah dilecehkan, mereka akan melakukan carok yang ternyata selalu mendapat dukungan dari lingkungan sosial di daerah tersebut. Semua pelaku carok yang berhasil membunuh musuhnya akan menunjukkan perasaan lega, puas, bahkan bangga. Meskipun demikian, aparat yang berwajib seperti polisi, jaksa, dan hakim menganggap carok adalah kategori perbuatan kriminal dan pelakunya dapat diberi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Asal-usul tradisi carok. Dilansir dari situs Kemendikbud, pelaku carok menggunakan celurit sebagai senjata perlawanannya. Celurit bukan sekedar senjata tradisional yang khas dari daerah Madura, namun tak dapat dipisahkan dari budaya dan tradisi masyarakat Madura itu sendiri. Celurit dianggap sebagai simbol kejantanan laki-laki. Celurit memiliki filosofi dari bentuknya yang mirip tanda tanya. Yang ini bisa dimaknai sebagai satu bentuk kepribadian masyarakat Madura yang selalu ingin tahu. Carok dan celurit sendiri itu bagikan dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Hal ini muncul di kalangan orang-orang Madura sejak zaman penjajahan Belanda pada abad 18 Masehi. Carok merupakan simbol kesatria dalam memperjuangkan harga diri dan kehormatan. Pada zaman Cakraningrat, Joko Tole dan Penembahan Semolo di Madura tidak mengenal carok. Budaya yang ada pada waktu itu adalah membunuh orang secara kesatria dengan menggunakan pedang atau keris. Senjata celurit sendiri mulai muncul pada zaman legenda Sakerah, mandor tebu dari Pasuruan. Ia melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda menggunakan celurit yang biasanya hanya digunakan sebagai alat pertanian. Celurit bagi Sakerah merupakan simbol perlawanan rakyat jelata. Saat lelaki asal Bangkalan itu dihukum mati, warga Pasuruan yang mayoritas berasal dari suku Madura pun marah dan mulai berani melakukan perlawanan kepada para penjajah dengan senjata andalan yang berupa celurit. Sehingga celurit mulai beralih fungsi menjadi simbol perlawanan, simbol harga diri, serta strata sosial. Lalu, apa hubungannya celurit dengan carok? Carok dalam bahasa Kawi kuno artinya perkelahian. Dan biasanya, carok melibatkan dua orang atau dua keluarga besar, bahkan antar penduduk sebuah desa di Bangkalan, Sampang, hingga Pamekasan. Oleh karena itu, celurit dipakai sebagai senjata dalam carok. Celurit yang dianggap sebagai simbol perlawanan digunakan oleh para pelaku carok dalam mempertahankan harga dirinya. Belum lama ini Indonesia digegerkan dengan kasus carok yang menyebabkan tewasnya 4 nyawa. Kejadian ini berada di kota Bangkalan, Pulau Madura. Yang kedua, tradisi ngayau, Kalimantan.
Ngayo merupakan ritual pemburuan kepala oleh suku Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan, baik Dayak yang tinggal di Kalimantan Barat maupun Kalimantan lainnya. Pada praktik ngayo yang sesungguhnya, ngayo tidak lepas dari korban kepala manusia dari pihak musuh. Citra yang paling populer tentang Kalimantan selama ini adalah yang berkaitan dengan berburu kepala. Praktik berburu kepala adalah salah satu bentuk kompleks perilaku sosial dan sudah memancing munculnya beragam penjelasan dari berbagai penulis, baik dari kalangan penjelajah maupun kalangan akademis. Biasanya, kepala manusia yang dipenggal adalah kepala musuh untuk dibawa pulang ke rumah. Tradisi yang tergolong sadis dan menyeramkan ini berawal dari dusun adat di Pamangka, pelosok Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Diduga, keberadaan dusun tersebut masih berhubungan dengan asal-usul kerajaan purba, Nansarunai, yang berada di daerah Amuntai. Di dusun tersebut, ada dua suku yang masih menjadi bagian suku Dayak, yakni suku Iban dan suku Kenyah, dan masih menjunjung tinggi tradisi ngayau. Tradisi ini dulunya digunakan secara turun-temurun, yang berkaitan dengan dendam dan pembuktian diri. Contohnya, ketika ada seorang ayah yang dibunuh, maka anak dari ayah tersebut akan membalas dendam kepada keluarga pembunuh dengan memenggal kepalanya, lalu dibawa pulang ke rumah. Ada juga tradisi saat seorang perempuan ingin menikah, tetapi calon pasangannya berbeda suku, pihak perempuan akan meminta syarat seperti salah satu kepala dari keluarga laki-laki. Kemudian, laki-laki itu bersama dengan kelompoknya harus melakukan ngayau agar disebut memberani dan mendapatkan kebanggaan dari keluarga sang perempuan. Tradisi ngayau ini dilakukan khusus kepada orang hidup. Kemudian setelah dibawa pulang, maka rambut orang itu diambil dan dijadikan hiasan di dalam senjata mereka. Lalu kepala-kepala yang menjadi korban ngayau ini akan dikeringkan hingga menjadi tengkorak lalu digantung di depan rumah. Kumpulan kepala tengkorak tersebut dijadikan sebagai lambang kebanggaan keluarga, lambang keberanian, lambang kekuatan magis untuk menolak bala. Tradisi ini telah punah dan tidak pernah dilakukan kembali oleh masyarakat suku Dayak. Namun saat tragedi Sampit meletus pada tahun 2001, tradisi ngayo kembali dilakukan masyarakat suku Dayak kepada masyarakat suku Madura. Adapun peristiwa Sampit adalah kerusuhan antar etnis, yakni suku Dayak dan suku Madura yang terjadi di Pulau Kalimantan. Yang ketiga, tradisi Manene, Sulawesi Selatan. Ritual Manene adalah ritual tradisional di Tanah Toraja, di mana jenazah leluhur keluarga akan dibersihkan, digantikan baju beserta kainnya. Manene merupakan sebuah ritual adat dalam budaya suku Toraja. Ritual ini merupakan sebuah ritual di mana mayat yang berusia puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu akan dikeluarkan dari dalam liang kuburan untuk dibersihkan dan diganti baju dan kainnya. Ritual adat ini termasuk dalam upacara adat Rambu Solo atau kematian. Ritual ini diawali dengan datangnya para anggota keluarga ke Patane untuk mengambil jasad sanak saudara yang telah meninggal dunia. Patane adalah kuburan berbentuk rumah, tempat menyimpan mayat. Sebelum membuka peti dan mengangkat jenazah, Netomina akan membacakan doa dalam bahasa Toraja kuno, serta memohon izin kepada leluhur agar masyarakat mendapat rahmat dan keberkahan setiap musim tanam hingga musim panen. Netomina sendiri merupakan satu gelar adat yang diberikan kepada orang yang dituakan atau tetua, dapat juga berarti imam atau pendeta. Kemudian, jasad tersebut dibersihkan menggunakan kuas setelah dikeluarkan dari Patane, dan pakaiannya diganti dengan kain atau pakaian baru. Setelah pakaian baru terpasang, jenazah tersebut dimasukkan kembali ke dalam Patane. Rangkaian acara Manene ditutup dengan berkumpulnya anggota keluarga di rumah adat Tongkonan untuk beribadah bersama. Biasanya, ritual Manene dilakukan serempak satu keluarga atau bahkan satu desa, sehingga tradisi ini berlangsung cukup lama. Waktu pelaksanaan Manene berdasarkan kesepakatan bersama antara keluarga dan Netomina melalui musyawarah desa. Tradisi ini digelar sekali dalam kurun waktu 3-4 tahun untuk mempererat silaturahmi sehingga keluarga yang berada di perantauan bisa menjenguk orang tua atau nenek todolo, nenek moyang. 4. Tradisi suku Naolo. Suku Naolo terkenal dengan ritual pengasingan wanita dan penggal kepala sebagai mas kawinnya. Indonesia memiliki lebih dari 1000 suku bangsa atau kelompok etnis yang memiliki perbedaan soal cara hidup, budaya, dan tradisi masing-masing. Meski tak sedikit suku yang hilang di telan zaman atau sudah lebih modern, nyatanya masih ada suku-suku kecil dengan kebudayaan unik yang masih bisa ditemui. Salah satunya adalah suku Naolo yang tinggal di kawasan pesisir selatan Pulau Seram, Maluku.
Masyarakat Naulu kebanyakan datang dari Maluku Utara, tepatnya Pulau Halmahera. Setelah Perang Hote Banggoy, mereka bermigrasi ke wilayah selatan Pulau Seram dan berdiam di hulu Sungai Noa di Desa Sepa, Kecamatan Amahai. Suku Naulu sendiri dikenal dengan tradisi menyeramkan pada masa lalunya, termasuk diantaranya mengasingkan para perempuan dan memenggal kepala untuk mas kawin. Untuk mengenal orang suku Naulu, masyarakat suku Naulu tersebar di Desa Sepa, Seram, tepatnya di daerah Yesuri, Nuanea, Bunara, Latan, Kampung Lama, Hahualan, Simalau, dan Rohua Wemanesi. Sistem kemasyarakatan mereka dibagi dalam 12 klan atau marga, yaitu Pia, Matoke, Kamama, Sonawe Aipura, Sonawe Ainakahata, Sopalani, Perisa, Huri, Nahatue, Somori, Lepari, dan Rumalait. Kaum laki-laki biasa mengenakan natahari atau kain birang, kain merah yang diikatkan di kepala dan menjadi khas suku Naulu. Secara etnis, mereka ada hubungannya dengan Manusela dalam hal bahasa dan keyakinan Naurus. Namun, suku Naulu juga diketahui mengikuti agama Hindu. Naurus merupakan agama yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Tuhan pencipta alam yang gaib dan maha agung disebut Upuku Anahatana. Namun, karena agama ini tidak diakui oleh negara, terkadang mereka mencantumkan agama lain yang diakui demi berurusan dengan birokrasi negara seperti pendidikan, pernikahan, pekerjaan, dan pembuatan kartu identitas. Dalam kepercayaan Naurus, hubungan dengan Tuhan tidak dilakukan secara langsung, melainkan lewat perantara. Masyarakat Naulu sendiri percaya, dalam setiap aspek kehidupan ada roh atau upu yang mengontrol keseharian mereka. Adapun para upu yang senantiasa menjaga alam semesta, yaitu Nue Nosite sebagai penjaga laut, Wesia Upue sebagai penjaga darat, Shionoi Aha sebagai penjaga udara, dan Seite Upue penjaga hutan atau kebun. Ketika berinteraksi dengan masyarakat luar, suku Naulu senantiasa mengedepankan perasaan damai. Mereka memiliki prinsip yang dipegang teguh, yaitu selama berbuat baik, maka tidak akan ada hal buruk yang akan datang. Ritual suku Naulu. Suku Naulu dikenal memiliki beberapa tradisi yang telah dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah Patahiri. Ini adalah ritual untuk para laki-laki yang telah dianggap dewasa. Selama ritual yang disebut upacara Cidaku ini, laki-laki akan mengenakan kain merang di kepala dan cawat. Ritual tersebut akan dimulai dengan puasa 1 hari, sejak pukul 3 dini hari hingga 6 sore. Selama berpuasa, kain merang diikat di leher karena diyakini akan menjauhkan diri dari gangguan setan. Setelah berpuasa, mereka akan berkumpul di Numa Onate atau rumah utama dan diberikan pakaian adat Karanunu Onate. Mereka akan didampingi oleh seorang kapitan atau panglima perang menuju rumah orang tua kapitan untuk memohon doa agar diberikan keberanian dan terhindar dari mara bahaya. Setelah berdoa, mereka kembali ke Nuna Onate dan mengambil perlengkapan seperti parang, panah, tombak, dan 1 tas berisi sirih pinang. Tetua adat akan memberikan perlengkapan tersebut dengan menghadap ke utara, kemudian menuju pintu belakang ke arah timur untuk memimpin menuju ke tempat ritual di dalam hutan. Ritual Patahiri juga melibatkan pemenggalan kepala manusia untuk perayaan atas kedewasaannya. Ritual Patahiri juga melibatkan pemenggalan kepala manusia untuk perayaan atas kedewasaannya. Tak hanya itu, memenggal kepala juga dilakukan dalam upacara adat, misalnya saat mendirikan rumah adat baru sebagai persembahan untuk para dewa. Masyarakat suku Naulu memenggal kepala manusia untuk dijadikan persembahan kepada nenek moyangnya. Mereka percaya, tradisi ini wajib dilakukan demi terhindar dari bahaya dan musibah. Selain itu, tradisi tersebut juga dianggap sebagai simbol kebanggaan dan kekuasaan. Bagi suku ini, kepala manusia memiliki arti penting. Bahkan, dijadikan mas kawin saat masyarakat suku Naulu menikah. Tradisi yang berasal dari masa lalu ini berawal dari raja suku Naulu dalam memilih calon menantunya. Sebagai bukti kejantanan, maka laki-laki harus membawa kepala manusia sebagai mas kawinnya. Selain ritual Patahiri untuk laki-laki, ada pula ritual Pinamong untuk perempuan menuju dewasa. Ritual ini akan mengasingkan perempuan yang baru mendapat menstruasi pertamanya. Mereka akan diasingkan dari keluarga dan masyarakat untuk sementara waktu karena darah haid dianggap tidak baik bagi lingkungan adat. Para perempuan ini akan dibawa ke Posune selama 11 hari. Posune merupakan rumah kecil yang terbuat dari daun rumbia. Luasnya hanya sekitar 2 x 2 meter. Biasanya Posune terletak di bagian belakang rumah
atau pinggiran kampung. Selama diasingkan, mereka akan dilayani oleh ibu atau saudara perempuan. Di dalam posune, mereka hanya akan dibekali dengan tempat tidur, sarung, piring dari daun sagu, dan batu tungku untuk memasak. Mereka harus makan makanan kering dan tidak boleh berkuah. Selama ritual Pinamou, para perempuan tidak boleh keluar dari posune, termasuk pulang ke rumah orang tuanya. Dan setelah Pinamou selesai, akan dilakukan upacara adat dengan berkeliling kampung untuk menunjukkan kepada warga desa bahwa perempuan tersebut sudah dewasa dan siap untuk menikah. 5. Tradisi Nasupalek, Papua. Nasupalek adalah sebuah tradisi mengiris daun telinga yang dilakukan oleh suku Dani sebagai lambang tanda cinta. Negara kita memiliki ribuan suku yang tersebar di seluruh penjuru pulau. Banyaknya suku tersebut membuat Indonesia kaya akan perbedaan yang menyentuh hampir segala aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah cara berkabung. Kalau di tanah Jawa, dikenal acara kirim doa selama 7 hari berturut-turut saat ada anggota keluarga yang meninggal. Namun di daerah Papua, beda lagi. Ada satu suku di sana yang memotong daun telinga ketika sedang berduka cita. Ya, tradisi ini dilakukan oleh suku Dani. Mereka tak hanya melakukan potong jari saja, tapi juga memotong daun telinga yang disebut dengan istilah Nasupalek. Mereka mempunyai latar belakang ini seperti yang telah diulas oleh beberapa narasumber. Sebagai perwujudan dari bela sungkawa, setiap orang memang memiliki cara masing-masing untuk mengungkapkan rasa berdukanya. Namun, cara yang dilakukan oleh masyarakat Dani di Papua ini termasuk dalam kategori sadis. Mereka memotong sedikit daun telinga ketika ada anggota keluarga yang telah meninggal. Tradisi memotong daun telinga atau Nasupalek ini bertujuan untuk menyampaikan rasa duka atas kepergian anggota keluarga. Ibaratnya, rasa sakit yang dirasakan saat upacara pemotongan daun telinga akan mewakili kepedihan saat ditinggal orang yang mereka cintai. Tradisi ini dianggap sangat mengerikan. Untuk melakukan tradisi Nasupalek ini, masyarakat Dani menempuh cara yang bisa dikatakan sangat mengerikan. Mereka akan menggunakan bambu yang sudah diiris tipis untuk memotong daun telinga. Ya, itulah memang rasa yang ingin disampaikan melalui tradisi ini, yaitu rasa sakit yang sangat mendalam karena ditinggal oleh salah satu anggota keluarga. Tradisi potong daun telinga untuk berduka ini sudah ada sejak dulu kala. Baik pria maupun wanita melakukannya saat ada anggota keluarga yang telah berpulang. Bedanya, kalau wanita menjalani tradisi ikipalin terlebih dahulu, yaitu memotong jari tangan. Jika jari tangan sudah habis, barulah mereka akan menjalankan tradisi Nasupalek. Sedangkan untuk para pria suku Dani, mereka akan langsung menjalankan tradisi Nasupalek ketika kehilangan anggota keluarga. Setelah itu diikuti dengan mandi lumpur. Namun, sebelum mandi lumpur, luka di telinga akan dibungkus terlebih dahulu dengan tanaman obat-obatan. Akan tetapi, lama-kelamaan dan semakin lama peradaban manusia yang berkembang, begitu pula dengan tradisi Nasupalek ini pun sedikit mengikis. Saat ini sudah banyak masyarakat suku Dani yang telah meninggalkan praktik memotong daun telinganya. Penyebab ditinggalkannya tradisi ini adalah karena perkembangan zaman dan mulai masuknya pengaruh agama. Efek baik ditinggalkannya tradisi ini adalah mereka tak lagi harus mengorbankan dan kehilangan anggota tubuhnya. Di sisi lain, masyarakat setempat kehilangan sebuah tradisi dari nenek moyang. Satu ruas jari yang berharga atau satu irisan telinga yang berkurang akan menunjukkan hormat mereka kepada ayah, ibu, anak, maupun saudara yang telah berpulang. Meskipun menyakitkan, tradisi ini memiliki filosofi yang mendalam tentang keberadaan dan kehilangan kerabat. Sementara itu, luka dan kehilangan pada akhirnya akan pulih seiring berjalannya waktu. 6. Tradisi Debus, Banten. Debus merupakan salah satu kesenian tradisional yang terdapat di Provinsi Banten. Pada awalnya, debus berfungsi sebagai sarana untuk menyebarkan ajaran Islam. Kemudian berkembang digunakan sebagai media untuk memompa semangat rakyat Banten dalam menghadapi penjajahan Belanda pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa. Pada fase berikutnya, debus sempat menghilang seiring dengan melemahnya Kesultanan Banten di bawah kekuasaan Sultan Rafiuddin. Kesenian debus muncul lagi pada tahun 1960-an dan sampai sekarang berfungsi sebagai sarana hiburan. Saat ini, debus memang menunjuk pada satu kesenian yang memanifestasikan kekuatan tubuh terhadap sentuhan senjata atau benda tajam dan pukulan benda keras di Banten. Selain debus, masih ada nama lainnya untuk menyebut kesenian yang sama, yakni Almadat.
yang dipandang sebagian orang sebagai cikal bakal debus. Jumlah kelompok kesenian Al-Madad yang tersisa saat ini memang kalah banyak oleh kelompok kesenian debus. Kesenian debus dihidupkan dan dikembangkan di paguron atau padepokan atau sanggar silat. Akan tetapi, tidak setiap paguron ataupun padepokan menggarap kesenian debus tersebut. Antara debus dan silat memang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Silat merupakan cikal bakal, sedangkan debus merupakan salah satu tahapan tertentu dalam aktivitas bersilat. Setiap pemain debus sudah pasti pesilat, namun tidak setiap pesilat adalah pemain debus. Setiap sanggar padepokan biasanya menginduk pada satu aliran silat tertentu. Setidaknya ada 3 aliran silat yang cukup besar di wilayah Banten. Yang pertama, aliran silat Cimandi. Yang kedua, aliran silat Bandrong. Dan yang ketiga, aliran silat Terumbu. Aliran-aliran silat tersebut mewarnai karakteristik kesenian debus yang dimiliki oleh sanggar atau padepokan debus. Setiap sanggar debus dipimpin oleh seorang guru besar atau syekh. Dia membawai sekitar 20 pemain debus, termasuk pemain atraksi dan penabung nayaga. Untuk menampilkan kesenian debus, diperlukan perlengkapan yang meliputi busana pemain, peralatan kesenian, dan peralatan atraksi debus. Busana pemain debus terdiri atas lomar, ikat kepala, baju kampret, dan celana pangsi. Peralatan kesenian yang digunakan untuk mengiringi pertunjukan debus ada 3 jenis. Yang pertama, peralatan kesenian kendang penca untuk mengiringi debus Cimandi yang terdiri atas tarompet, kanco, gong, kendang kemprang, kendang gedur, dan kulanter. Kedua, peralatan kesenian patingtung untuk mengiringi debus Terumbu dan debus Bandrong yang terdiri atas 1 kendang besar, 2 kendang kecil, gong panggang yang dibuat dari drum berisi air dan di bagian atasnya diletakkan besi panjang yang ada cembungnya, kenu, angkep, kecrek, dan tarompet. Ada juga yang merupakan gabungan kendang penca dan rebana. Adapun peralatan atraksi debus yang akan digunakan tentu saja disesuaikan dengan jenis atraksi debus yang akan ditampilkan. Tak kurang dari 40 jenis atraksi debus yang ada di Banten. Di antaranya berjalan di atas bara api yang menyala, memukul batu bata di kepala dengan kayu, menjilat pisau yang dibakar, menorehkan pecahan botol ke badan, menusuk pipi dengan jarum, menginjak pecahan kaca, menyiram badan dengan air keras, menusuk perut dengan paku Banten atau Al-Madad, mengupas kulit kelapa dengan gigi, menyayat badan dengan golok yang tajam, dan menusuk lidah dengan kawat. Pertunjukan kesenian debus idealnya dilaksanakan di lapangan terbuka agar pemain bisa leluasa dalam melakukan atraksinya. Sebelum melakukan pertunjukan, guru besar atau syekh melakukan ritual khusus terlebih dahulu yang intinya memohon kepada Tuhan agar dilancarkan dalam melaksanakan pertunjukan debus. Pada hari pelaksanaan pentas kesenian debus, jalannya pertunjukan dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan tersebut secara berurutan yaitu: yang pertama, menyiapkan peralatan dan mengecek arena pertunjukan. Yang kedua, guru besar memanjatkan doa untuk kelancaran pertunjukan tersebut. Yang ketiga, memainkan tetabuhan pengiring untuk mengundang penonton agar mendekati arena pertunjukan. Keempat, menampilkan atraksi silat untuk mulai menghangatkan suasana dari sekedar ibing biasa hingga padungdung. Dan yang kelima, menampilkan atraksi debus dari yang paling ringan hingga puncaknya yang paling berbahaya. Yang ketujuh, tradisi Iki Palek Wamena. Setiap suku memiliki ritual tersendiri untuk menunjukkan rasa duka akibat kehilangan anggota keluarganya. Mulai dari ritual biasa hingga yang cukup ekstrim, seperti yang dilakukan oleh suku Dani. Bagi suku yang bermukim di Papua ini, kebersamaan sangatlah penting. Dan oleh sebab itu, saat mereka kehilangan anggota keluarga, mereka akan segera memotong ruas jarinya. Dan tradisi ini dikenal sebagai Iki Palek. Jari yang telah dipotong menunjukkan berapa banyak keluarga mereka yang telah meninggal. Meskipun mayoritas wanita yang melakukan tradisi ini, tetapi pria juga ikut melakukannya sebagai bentuk kesedihan. Menurut anggota suku Dani, menangis saja tidak cukup untuk melambangkan kesedihan yang dirasakan. Rasa sakit dari memotong jari dianggap mewakili hati dan jiwa yang tercabik-cabik karena kehilangan. Selain itu, alasan mereka memutuskan untuk melakukan tradisi Iki Palek adalah karena jari dianggap sebagai simbol harmoni, persatuan, dan simbol kekuatan. Bagian tubuh tersebut juga menjadi lambang hidup bersama sebagai satu keluarga, satu marga, satu rumah, satu suku, satu nenek moyang, satu bahasa, satu sejarah, dan satu asal. Dalam bahasa Papua, itu disebut dengan Wene Opakima Dapulik Welai Karek Mikehasik. Jika digabungkan, bentuk dan panjang jari memiliki kesatuan dan kekuatan untuk meringankan beban semua pekerjaan. Masing-masing jari bekerja sama,
sehingga tangan dapat berfungsi dengan sempurna. Jika kehilangan salah satunya, itu berarti kebersamaan dan kekuatan akan berkurang. Biasanya anggota suku Dani akan menggunakan kapak atau pisau tradisional untuk memotong jarinya. Terkadang, mereka mengikat jari mereka dengan seutas tali selama beberapa waktu sampai aliran darah mereka berhenti. Dan ketika aliran darah telah berhenti, barulah pemotongan jari pun dilakukan. Selain bantuan benda tajam, suku Dani juga terbiasa memakai gigi untuk memotong jari. Mereka akan menggigitnya hingga jari terputus. Rasa sakitnya memang tidak bisa dibayangkan. Namun, sebagai tanda kesetiaan, hanya ini yang dapat mereka lakukan. Tradisi Iki Palek sekarang sudah mulai menghilang akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan agama. Tapi meski begitu, di antara anggota suku Dani masih bisa ditemui orang-orang tua yang telah kehilangan jari-jari sebagai bagian dari tradisi Iki Palek. Bahkan, banyak juga yang sudah kehilangan seluruh jari-jarinya. Itulah rangkuman tentang tradisi-tradisi ekstrim yang ada di Indonesia. Akhirnya, saya Lutfi pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Raudio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barusan kita sama-sama mendengarkan informasi yang diberikan oleh teman saya, Mas Lutfi, mengenai budaya dan tradisi ekstrim yang ada di Indonesia. Nah, buat teman-teman yang tahu informasi lebih lanjut tentang apa yang sudah kita dengarkan bersama, kalian yang punya informasi yang lebih luas, kalian bisa menambahkan di kolom komentar. Atau kalian punya cerita-cerita misteri, pengalaman-pengalaman, tempat-tempat yang angker yang ada di tempat kalian. Ini kalian bisa mengirimkan ceritanya. Ini caranya gampang sekali. Kalian bisa kirim lewat DM Instagram saya atau kalian bisa kirim lewat WhatsApp saya. 085870433336. Tiganya 4 kali, saya ulang. 085870433336. Tiganya 4 kali. Oke? Dikasih nama dan kota. Seperti biasa. Oke? Nah, nantikan kisah-kisah misteri di episode selanjutnya. Dari kata, saya Rian Agus Widodo dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raudio.